Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim tidak memiliki anak dan tak ada harapan lagi untuk memilikinya. Pada suatu malam Tuhan menyuruhnya keluar dari tenda. Sekarang firman-Nya, pandanglah langit dan hitunglah bintang-bintang di sana bila engkau sanggup. Nabi Ibrahim pun menatap langit dan terdengarlah suara, sebanyak itulah anak keturunanmu nanti. Ketika Siti Sarah berusia 76 tahun, sementara Nabi Ibrahim sendiri berusia 85 tahun, umur yang terlalu lanjut untuk menerima kehadiran seorang bayi, Siti Sarah mengizinkan suaminya itu menikahi Siti Hajar, budaknya asal Mesir. Meskipun demikian, perasaan cemburu tumbuh juga di antara majikan dan budaknya, sehingga Siti Hajar menjadi sasaran kemarahan Siti Sarah. Siti Hajar hanya mampu mengadukan segala deritanya kepada Tuhan. Maka Tuhan mengutus seorang malaikat untuk menyampaikan pesan kepadanya. Aku akan memperbanyak keturunanmu yang tak terhitung jumlahnya. Sang malaikat juga berkata, berbahagialah, kamu akan dikaruniai seorang anak, namailah Ismail karena Tuhan telah mendengar penderitaanmu. Siti Hajar lalu menemui Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Kemudian menyampaikan apa yang dikatakan malaikat. Ketika bayi yang didambakan tersebut lahir, Nabi Ibrahim memberinya nama Ismail, yang berarti Tuhan telah mendengar. Ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun dan Siti Sarah 90 tahun, Tuhan berfirman lagi kepada Nabi Ibrahim, menjanjikan bahwa Siti Sarah pun akan melahirkan seorang anak yang harus diberi nama Ishak. Khawatir kalau Allah mengurangi kasih sayangnya terhadap anaknya yang lebih tua, Nabi Ibrahim berdoa, semoga Ismail hidup dalam hidayah-Mu ya Allah. Dan Allah menjawab, aku mendengar doamu tentang Ismail. Tenanglah, aku merahmatinya, dan aku akan jadikan dia pemimpin suatu bangsa yang besar. Tetapi kehendakku tentang Ishak telah kutetapkan, dan Sarah akan melahirkannya tahun depan. Siti Sarah melahirkan Ishak dan beliau sendiri yang menyusuinya. Setelah Ishak disapi, ia memohon kepada Nabi Ibrahim agar Siti Hajar dan putranya segera pergi dari rumah mereka. Karena sangat menyayangi Ismail, Nabi Ibrahim amat sedih dengan permintaan itu. Namun, Allah berfirman kepadanya agar permintaan Siti Sarah dipenuhi. Dan supaya tidak larut dalam kesedihan, Allah berjanji akan memberkati Ismail. Dengan demikian, keturunan Nabi Ibrahim bukan hanya satu bangsa, tetapi dua bangsa besar. Dua bangsa besar dan negara adikuasa yang menjadi sarana menjalankan kehendak langit. Yang kepada mereka Allah tidak saja menjanjikan kemakmuran duniawi, tetapi juga keluhuran spiritual. Nabi Ibrahim menjadi pemimpin dua aliran spiritual besar yang tidak mengalir bersama tetapi memiliki jalan masing-masing. Nabi Ibrahim yakin bahwa Siti Hajar dan Ismail senantiasa dalam naungan rahmat Allah dan dalam lindungan para malaikatnya sehingga segalanya berjalan dengan baik. Itulah tempat yang disucikan bukan atas pilihan manusia, melainkan telah ditetapkan oleh kerajaan langit. Ada dua pusat suci yang melingkupi Nabi Ibrahim, satu di daerahnya dan satu lagi mungkin belum diketahui. Mungkin kesanalah Siti Hajar dan Ismail dituntun ke suatu lembah tandus di Arab sekitar 40 hari perjalanan unta di sebelah selatan Kanaan. Lembah itu bernama Bakkah. Dilukiskan bahwa semua sisinya dikelilingi bukit kecuali 3 bagian. Satu bagian di sebelah selatan, satu bagian di sisi utara, dan satu sisi yang terbentang ke Laut Merah 64 km ke arah barat. Alkitab tidak menceritakan bagaimana Siti Hajar dan Ismail menempuh perjalanan ke Bakkah. Barangkali keduanya ikut rombongan kafilah karena lembah itu terletak di salah satu rute utama perjalanan. Jalur itu sering disebut rute minyak wangi karena dilewati parfum, kemenyan, dan barang-barang lain yang dibawa dari Arab Selatan ke daerah Mediterania. Mungkin saja begitu tiba di tempat itu, Siti Hajar dibimbing langit untuk meninggalkan kafilahnya. Tak lama kemudian, sang ibu dan putranya merasa sangat kehausan, sampai-sampai Siti Hajar sangat khawatir akan keselamatan Ismail.
Menurut riwayat, Ismail menangis di hadapan Tuhan dan tergeletak di atas pasir, sementara sang ibu berdiri di atas bebatuan sambil berjingkat, memandang ke sekelilingnya, berharap mendapatkan pertolongan. Namun, ia tidak melihat seorang pun. Hampir putus asa, ia bolak-balik melintasi jalan yang sama sampai 7 kali. Akhirnya, ketika ia duduk istirahat di dekat sebuah batu karena sangat lelah, datanglah malaikat menemuinya. Allah mendengar suara seorang bayi itu dan mengutus malaikat surga untuk menemui Siti Hajar dan berkata, "Apa yang membuatmu susah, Hajar? Jangan takut, Tuhan telah mendengar suara bayimu di tempat ia berbaring. Bangkit dan angkatlah bayimu dan gendonglah dengan tanganmu. Allah akan menjadikannya pemimpin bangsa besar." Tuhan membukakan matanya dan Siti Hajar menyaksikan mata air yang menakjubkan. Mata air itu memancar dari gundukan pasir yang disentuh tumit Ismail. Tak lama kemudian, daerah itu menjadi suatu perkampungan karena memiliki sumber air yang sangat bagus dan menakjubkan. Mata air itu dikenal dengan nama Zam-Zam. Ketika Siti Hajar dan Ismail sampai di Bakkah, Nabi Ibrahim masih hidup 75 tahun ke depan. Beliau mengunjungi putranya di tanah suci tempat Siti Hajar dituntun itu. Al-Quran menyatakan bahwa Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim tempat yang jelas. Di dekat sumur Zam-Zam, tempat ia dan Ismail harus membangun rumah suci di atasnya. Bangunan itu disebut Ka'bah, kubus sesuai dengan bentuknya. Memiliki 4 sudut yang menunjukkan 4 arah mata angin. Namun sebenarnya benda yang paling suci di sana adalah sebongkah batu. Menurut riwayat, batu itu dibawa Jibril kepada Nabi Ibrahim dari suatu tempat di dekat Abu Qubaish. Ketika turun dari surga, batu ini lebih putih ketimbang susu, tetapi dosa-dosa anak Adam telah membuatnya hitam. Batu hitam tersebut kemudian diletakkan di salah satu sudut Ka'bah. Ketika rumah suci itu telah selesai dibangun, Allah mengajarkan berbagai ritus menunaikan ibadah haji ke Bakkah, Mekah, dan berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Aku sucikan rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan bagi yang sujud serta ruku. Dan sampaikanlah kepada umat manusia untuk menjalankan haji. Dan mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan menunggang unta yang kurus, yang datang dari segala penjuru yang jauh." Siti Hajar menceritakan kepada Nabi Ibrahim peristiwa yang dialaminya saat mencari pertolongan. Lalu Nabi Ibrahim menjadikannya sebagai bagian ritus ibadah haji, yaitu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa di Kanaan, mendambakan padang pasir yang subur dan ditumbuhi dengan jagung dan gandum. "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tumbuhan di dekat rumahmu, Bait Allah yang dihormati. Ya Tuhan, hal itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia untuk cenderung kepada mereka dan limpahkanlah rezeki berupa buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur."